yang dokter bilang kamu terlambat datang aja ke sini 2 minggu kamu lewat. Hah, bisa begitu? Iya. Bener nggak sih katanya kalau gaya hidup ketokeratosis itu nggak boleh makan sayur atau makan buah? Bang Yos makan sayur nggak atau makan buah? Jadi gini, Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Jumpa lagi bersama saya, Tessika. Kali ini saya akan mewawancara teman kita nih, namanya Bang Yos, yang katanya kondisi diabetesnya membaik setelah memperbaiki pola makan. Yuk kita sama-sama tanya-tanya nih sama Bang Yos nih. Jadi gimana nih Bang, coba cerita sedikit mengenai profil Bang Yos. saya Yos Rizal Suryaji. Saya sekarang usia 54, hampir 55 nanti bulan Februari mendatang. Oke. Sekarang ini tepatnya sih bakul kopi. Jadi bikin kopi ya, kopi. Bikin kopi. Nah, kopi keto. Oh, terus sejak kapan nih Bang Yos katanya divonis diabetes tuh, dari kapan tuh Bang Yos? Taunya sih setelah berobat ke seorang dokter, setelah diajak istri saya, karena saya beberapa kali hampir pingsan karena hipoglikemia. Jadi Sering mengalami gejala rendahnya kadar gula darah. betul. Jadi Terus? Waktu itu mau pingsan, jadi bawaannya harus minum Yang manis. Oh, minum teh lah. itu gejalanya dulu. Iya, dulu Terus awal-awal. ada lagi gejalanya. Sering pipis, Oh, sering buang air kecil. barangnya kecil, cepat lapar, cepat bawaannya nggak kenyang-kenyang. Itu di usia berapa tuh Bang Yos? Saya justru tahunya belakangan ya, sejak tahun 2003-an kalau baru 2003 itu, ketika sebetulnya yang nandain adalah istri ya. Jadi dia curiga bahwa saya Jangan-jangan diabetes. Jangan diabetes, lalu kemudian dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter, langsung diperiksa gula darahnya berapa waktu itu? Waktu itu gula darahnya 350. Oh, 350 tinggi juga ya? Ya, gula darahnya 350. Yang dokter bilang kamu terlambat datang aja ke sini 2 minggu kamu lewat. Hah, bisa begitu? Iya. Terus saya kan bilang waktu ke dokter itu kan ada pasien sebelah saya tanya gulanya berapa, 500, masih sehat aja. Saya tanya dokter, loh itu yang di temen di depan itu 500 pp aja dok. Lah ya setiap orang daya tahannya beda-beda ya, daya tahan tubuh. Kalau kamu nambah lagi aja di 2 minggu lewat udah. Serem banget ya. Serem. Jadi ya mau nggak mau ya kita kemudian ya sudahlah. Ya ini namanya ikhtiar ya. Iya ya. Nah setelah itu oleh dokter dianjurkan apa disarankan penanganan gimana tuh? Sama dokter tentu saja saya obat. kasih obat. Saya dikasih obatnya antara lain misalnya Diamikron, ada kolesterol itu kasih Lipitor. Obat penurun kolesterol, penurun gula darah itu Diamikron, sama belakangan diganti glukopak gitu kan, glukopage sama glukopak itu. Sama-sama metformin ya, saya kira sama-sama penurun gula darah. Penurun gula darah, lalu kemudian dokter sih tidak meminta saya makan oke aja, asal segera diubah menjadi gerak. Jadi saya nanya karena saya suka, tentu saja kan, suka sate, suka durian. Jadi pola makan masih sama gitu? Masih sama. Dia cuma mensyaratkan olahraga pagi dan sore. Banyak bergerak. Banyak bergerak. Jadi satu jam lah. Paling enggak kalau di kantor jangan pakai lift, harus turun tangga. Oke. Nanti jam istirahat keluar olahraga, ya lari-lari, jadi keringat. Jadi kalau habis makan harus segera diubah menjadi keringat. Tapi terus minum obat nggak tuh, atau gula darahnya gimana? Obat tetap harus dimakan. Harus diminum. Harus diminum obat, jalan terus rutin. Kemudian ya sebenarnya nggak ada yang berubah, dan ada pengaruhnya memang.
Cuma Ada pengaruhnya? dari 350 turun menjadi 200 berapa 50 turun lagi sampai 200. Lalu kemudian apa namanya? Tentu saja sudah nggak minum manis-manis. Saya udah diminta jangan kurangi lah, kata dia, kurangi manis-manis. Ya. Jadi tetap minum obatnya, terus tidak minum manis-manis lagi, banyak bergerak. Banyak bergerak. Ya, tapi saya masih gampang lapar, masih suka pipis kadang-kadang. Oh, masih terasa gejala-gejalanya terus ya? Masih Enggak, anu kan susah terkontrol ya. Iya, Kalau belet pipis harus segera dituliskan. Iya, terus penasaran nih. Jadi katanya membaik kondisi diabetesnya setelah ganti pola makan. Nah, boleh cerita nggak tuh pola makannya seperti apa? Jadi yang mengenalkan adalah istri, karena istri autoimun. Dia dulu yang menjalankan namanya pola makan keto dan dia dikenalkan oleh temannya suruh belajar ketofastosis. Oh, istrinya dulu, Istri dulu. Pak Yos dulu. Oh, Istri saya kan ada autoimun. Ada autoimun. Autoimunnya APS, itu pengentalan darah di tubuhnya. Jadi kecepatan mengental darahnya itu jauh lebih tinggi ditimbang orang normal. Oh. Sehingga dia perlu pengencer darah. Lalu setelah sekian lama, karena obatnya kan ada yang mengandung apa namanya, ada heparin, ada kortisol, steroid dan sebagainya. Kortikosteroid, sehingga punya pengaruh ke dalam tulang, tulangnya sering nyeri sendi dan sebagainya. Akhirnya kita berpikir untuk nyari alternatif lain, ikhtiar lain. Ketemulah namanya ketofastosis. Dan istri sudah menjalankannya lebih dulu selama waktu itu sih dia 2 minggu dulu lihat. Dia tanya saya gimana saya ikut ini. Saya kan orangnya apa namanya, kalau nggak ada bukti ilmiahnya kan saya nggak, karena saya basisnya orang sains, jadi apaan itu diet apaan, nggak ada sainsnya, nggak saintifik sama sekali. Mana buktikan, ada lihat jurnalnya dulu baru kita pelajari. Kata dia udahlah nggak usah itu, pokoknya coba dulu ya 2 minggu. Oke. Kok 2 minggu yang dia tadinya biasanya tidurnya apa namanya, kursinya apa namanya, bantalnya harus berdiri, harus dibantu gitu, harus dibantu karena sesak napas, asam lambungnya naik, tiba-tiba kok jadi enak. Lalu kemudian badannya aku merasa fit gitu. Lalu dia bilang, ini aku udah fit nih, yuk ikutan. Ntar dulu, saya bilang, genepin dulu sebulan. Lama juga ya sebulan. Iya. Lalu karena saya tanya apa aja yang dikerjakan, pokoknya tidak makan nasi, ya kan? Semua karbo dipangkas, nasi, mie. Ini dia mie berat nih. Saya kan penggemar mie Aceh itu. enak tuh ya Bang Yos. Ya, nasi, mie, tepung-tepungan lah semuanya. Nggak boleh tuh. Nggak boleh, ya kan, semuanya harus pangkas. Semuanya bersifat karbo enggak. Lalu kemudian justru lemaknya ditinggikan, ya, proteinnya sedang, lemaknya cuma karbonya cuma 5%. Lalu kemudian yang paling penting kan intinya adalah puasa. Oh iya. Ya, puasanya gimana tuh Bang? Makan jam 8, makan terakhir jam 8 malam. Jam 8 malam. Lalu kemudian puasa sampai jam 12 sampai jam 1, tapi tetap boleh minum asal tanpa kalori, 0 kalori. Jadi air putih boleh, kopi boleh. Nah, itu saya masih oke lah, ini menarik karena kita biasa Muslim kan biasa puasa Senin Kamis, kayaknya nggak masalah. Terus. Lalu kemudian itu dampak ke dia luar biasa dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Nah, 1 bulan lebih lah saya masih. Nah, ketika sudah 1 bulan lebih itu dia kemudian, saya udah baik-baik saja ini. Mana katanya, janjimu kalau sudah 1 bulan mau ikutan. Nah, terus gimana tuh Bang Yos? Lah ya mau masih ngulur juga sebetulnya. Terus saya masih mundur-mundurin. Iya, mundur. Jadi sebetulnya waktu itu kan saya kan pakai obat itu sebetulnya sudah mulai turun ya, udah 150-an. Cuma kan dengan pola makan tinggi karbo kan kayak yo-yo ya, jadi ya kadang-kadang turun, ketika turun kita seneng ya, tapi tiba-tiba bisa naik lagi jadi darahnya masih naik turun kayak roller coaster ya? Kayak roller coaster persis. Jadi ya mau nggak mau saya pikir-pikir ya udahlah coba aja lah.
Saya nyoba, tetap minum obat. Saya Minum obat. saya tetap katanya udahlah obatnya jangan tinggal dulu. Saya 2 minggu diminum dulu. Oke, saya minum. Saya nggak makan nasi. Udah saya nggak puasa lah. Oke. Nah, lalu kemudian kok enak ya di badan tuh enak. Terus kemudian apa namanya kan sering gatal-gatal jadi badan tuh sering gatal-gatal. Oh, ada gatal-gatal di kulit juga. Gatal-gatal di kulit. Kan saya kalau gatal-gatal tuh susah sembuhnya ya. Ciri-ciri orang diabetes ya. Apalagi saya punya saudara sampai amputasi ya. Jadi kita ngeri. Oh. Jadi ngelihat saudara diamputasi jadinya semangat untuk mencari penyembuhan tuh makin Cari alternatif lagi ya, makin tinggi. Kita tetap percaya dokter. Jadi waktu itu saya bilang pokoknya saya mau ikut pola makan ini, tapi kita kontrol terus ke dokter. Jadi kemudian dicek itu setelah saya ikutin persis seperti Ikut ketofastosis ini. protokolnya. Itu. Ikuti 2 minggu dulu, 2 minggu dulu, ikut. 2 minggu ikut. Kemudian saya periksa gula darahnya 120-an kalau nggak salah. Waktu itu 120. dari 150 turun 120. Gula darah puasa. Gula darah puasa. Lalu kemudian 2 minggu lagi, 2 minggu kemudian udah mulai saya copotin tuh satu-satu tuh obatnya. Obatnya dikurangi. Kurangi, kurangi yang dari 1 jadi setengah. Oh. Berikutnya lagi sampai 100. Apa nih, Mas? 1 bulan pertama. Gula darah puasanya? Saya 1 bulan sampai 1,5 bulan itu saya stabil 100. 1,5 bulan jadi 100 itu kan stabil. Ikuti protokolnya. Ikutin protokol ya. Yang puasa 16/8 itu. Iya 16/8 terus kemudian makan Nasi udah nggak sama sekali. Sama sekali. Ini semua makan dari tepung, Iya. buah-buahan. Jadi sesuai full hewani ya. Oh, full hewani. Ya, jadi kita makannya full hewani, lalu kemudian lemak, tentu aja lemak tinggi, lalu kemudian manis-manis kita buang semua, lalu kemudian tinggalkan semua yang enak-enak lah. Tapi bukannya keto itu nggak bisa makan enak ya. Kalau pergi ke warung Padang ya udah dimakan lauknya aja. Oh iya, kalau itu dia tuh kebanyakan dari kita mungkin mau merubah pola makan tuh takutnya nggak bisa makan apa-apa lagi. Iya. Kalau di rumah mungkin kita masih bisa kontrol ya. Kalau di luar rumah tuh gimana tuh antisipasinya nih Bang Yus nih? Saya kayak nggak ada masalah ya. Jadi pernah kan diajak temen nih. Pernah diajak temen ke kalau warung Padang tuh kita bisa dengan cepat ya. Misalnya kita nggak enak nih karena ada ajakan apalagi misalnya bos atau apa. Ya sudah kita makan ya jelas buah-buahan kita skip dulu, lalu kemudian yang dimakan yang dipilih dagingnya aja. Dagingnya aja. Pernah suatu saat diajak ke restoran cepat saji ya. Lalu kemudian kan ya udah kita ambil ayam goreng tapi tepungnya kita disingkirin, dilepaskan ya. Dilepaskan, tinggal dagingnya aja. Itu menurut saya masih oke. Jadi sebenarnya banyak cara ya, banyak hal yang kalaupun pada akhirnya di tempat yang kita nggak ada pilihan lagi, udah minum aja. Oh. Yang pesen kopi, apalagi saya kan jual kopi jadi seneng kopi. Tapi tunggu dulu, kalau udah ngilangin karbo itu udah ngurangin karbo apa enggak lemes? Jadi yang bikin craving itu justru karbonya, yang bikin lemes itu justru makan nasinya itu. Jadi asupan tinggi karbo itu yang kita bikin. Udah dirasakan oleh Bang Yos seperti itu? Iya. Begitu sudah berubah menjadi full lemak, itu malah justru cepat kenyang. Cepat kenyang. Nah, makan dikit aja kenyang. Makan jadi satu piring nih isinya cuma misalnya 1 dada udah kenyang. Udah kenyang ya, karena mungkin udah adaptasi badannya dengan bahan bakar lemak ya, bukan bahan bakar gula lagi ya. Sudah ketosis namanya kan? Iya. Terus Bang Yus itu kan menjalankan gaya hidup ketofastosis nih. Bener nggak sih katanya kalau gaya hidup ketofastosis itu nggak boleh makan sayur atau makan buah? Bang Yus makan sayur nggak atau makan buah? Jadi gini, pada sebetulnya kan di protokolnya cukup clear ya. Jadi 2 minggu pertama kalau kita taat protokol, saya kira memang skip dulu sayur dan buah. Jadi full hewani ya kan. Nah nanti ketika sudah 2 minggu kita lihat udah
gula darahnya di bawah 80 atau di bawah. Tapi buat orang diabetes memang 80 Sulit ya. sulit, Lama jadi, lama. ya. Jadi perlu proses barangkali 1 bulan, 1,5 bulan baru bisa Di stay. bawah 80 itu. Nah, ketika sudah 80 itu kemudian kita mulai tuh. Jadi saya tetap makan sayur sekarang, kalau makan sayur. Ya, buah kan, kalau buah bisa ada semangka, bisa ada apa? Boleh makan buah jadi ya? Boleh, stroberi, ya kan, alpukat buah, ya kan. Oh, mungkin yang kandungan glikemisnya rendah ya. Iya, yang kandungan glikemiknya sangat-sangat rendah, yang serapan menjadi. Berarti durian nggak boleh ya, Bang ya? Nah, itu dia ya. Apa mau dikasah? Dulu Udah nggak boleh lagi. Dulu mah kalau lihat durian, ya Allah, ini Nah, sekarang cobaan gimana? apa lagi nih gitu. Betul-betul sekarang nggak makan durian nih, Bang? Sekarang saya lihat durian ya biasa aja deh. Biasa aja ya. Lama-lama kalau nasi aja udah lihat ditawarin nasi udah. Oh, Ya. yang penting sekarang udah lepas obat-obatan penurun gula darah yang satu persatu ya, kemudian obat penurun kolesterolnya juga, terus secara fisik juga Bang Yus juga nggak merasa udah lapar, juga nggak lemes ya, justru yang sekarang Bang Yus rasakan lebih fit gitu kan ya? Lebih fit, gampang tidur, nggak gampang pipis, Oke. nggak gampang lapar. Nggak gampang lapar. Nah, lalu kemudian apa namanya tidurnya enak, rasanya yang paling penting itu di badan tuh rasanya enak. Enak ya, jadi kita yang merasakan sendiri ya. Kalau dulu kan ngantukan tuh. Oh ya dulu gampang lemes ya. Gampang lemes, jadi kita dikit-dikit ngantuk tuh. Bahaya banget, lagi nyetir ngantuk, lagi nyetir belet pipis itu. Jadi dalam Trauma. rumah itu istrinya Bang Yos juga Itu. ketofastosis, Bang Yos juga ketofastosis, anak-anak juga. Iya, sekarang anak saya baru belum lama ya ikut-ikutan keto, karena dia merasa justru karena dia sering pusing-pusing, setelah keto malah justru Wow. pusingnya Jadi ada. satu rumah ini semua sekarang udah ganti pola makannya Bang Yos ya. Ini ceritanya gimana sampai ada kopi keto, kopi khusus orang keto atau gimana nih? Apa nih perbedaannya dengan kopi biasa nih? Jadi gini, kopi itu kalau kopi hitam aja sudah pasti keto friendly, karena apa namanya, rendah karbonya hampir 0. Kopi hitam itu karbonya hampir 0. Lalu kemudian ini buat orang EBM, keto dan keto berbagai macam keto, ini sudah sangat keto friendly, sangat rendah karbo. Ini untuk healthy Low carb. lifestyle lah. Nah, healthy lifestyle, mau Tapi vegan no. udah nggak ada gulanya atau gimana nih? Ini gula karbonya 0,09. Karbonya rendah banget, 0,0 sekian. Kalau malah kita ya. minum secangkir kopi pahit itu 0,09. Oh oke. Oke. Terus kalau yang tidak suka pahit gimana tuh? Nah, menjadi problem kalau itu bernama kopi susu, Oke. ya kan? Susu masih mengandung karbo tinggi. Iya. Nah, karena itu buat teman-teman keto, susu diganti dengan whipped cream. Whipped cream. Whipped cream ya, whipping cream ya. Oke. Lalu kemudian karena Susu diganti whipped cream. itu whipped cream itu kan tinggi lemak. Tinggi lemak. Nah, ya kan, proses lebih lanjut dari susu ya. Lalu kemudian itu boleh. Itu boleh. Ini kan kopi hitam, berarti kalau udah dicampur sama susu bolehnya yang whipped cream. Yang whipped cream Jadi ini. nih ya. Ini. Udah. Berarti yang lagi pola makan rendah karbohidrat, juga buat teman-teman yang diabetes, bisa tetap masih bisa minum kopi susu ya. Iya. Pakai kopi yang black, kemudian Ini kami namakannya kopi latte. kopi latte. Oke. Terus yang ini apa nih? Kok lain sendiri Thai. Bang Yus? Thai tea ini. Oh, Thai tea. Thai tea Thai ini. tea kayak yang dijual di boba-boba itu dong ya. Ya, ini sama enaknya. Ya, jadi tetap manisnya manis. Kita manisnya pakai sweetener Oh, ya. pakai sweetenernya apa tuh? Sucralose. Sucralose. Nah, pakai sucralose kan Ini 0. udah ada rasa manisnya? Udah ada manis. Oh, Ini juga manis juga. Oh. Jadi buat teman-teman yang suka manis, kangen latte, kangen cappuccino, kangen itu yang dum-duman itu cukup Teh ini. dum-dum. Ya, teh Oh, dum-dum. Ini kan jadi teh jangan- Thailand
dengan WPM cream. Wow, teman-teman, jadi yang lagi diet rendah karbohidrat, yang lagi program-program untuk pola makan sehat, masih bisa dapat minuman yang sehat juga nih teman-teman. Minuman kekinian juga bisa, buah-buahan. Nah, Udah bisa ternyata digituin. ada juga. Nah, di mana nih Bang Yos biasanya kalau mau pesen, ada di Facebook untuk Kopidia atau di mana nih? Ya, ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada Namanya? Kopi Keto. Namanya Kopi Keto juga ya. Di Kopi Keto. Facebook juga Kopi Keto. Di IG, Instagram juga Kopi Keto. Kopi Keto sambung ya, kecil semua. @kopiketo. Kalau di IG, jadi kita ada di WA juga ada. Jadi untuk banyak platform. Oh, Marketplace maupun alhamdulillah, senangnya nih. Artinya kita memberi pilihan amunisi dalam hal ini minuman pada teman-teman yang diet keto, diet EBM, paleo, kemudian Masih bisa masih bisa menikmati kopi enak. kopi enak dan minuman enak yang seperti yang dijual di luar sana. Iya. Oke teman-teman, rasa-rasanya kita sudah cukup nih ngobrol sama Bang Yos. Terima kasih Bang Yos waktunya. Alhamdulillah. Jadi ini sebagai living proof juga buat teman-teman, sebagai testimoni bahwa sebetulnya kita bisa memperbaiki kondisi diabetes dengan memperbaiki pola makan. Dalam hal ini pola makan dipilih oleh Bang Yos adalah gaya hidup ketopastosis. Buat teman-teman yang ingin memperbaiki diabetesnya, boleh dicoba untuk merubah pola makan. Terus jangan lupa juga teman-teman untuk kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin silahkan tuliskan di bawah, nanti kita bisa sama-sama jawab ya. Mungkin Bang Yos juga nanti akan saya bantu untuk jawab. Makasih Bang Yos sekali lagi waktunya kali ini. Mudah-mudahan interviewnya bermanfaat buat kita semua. Teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Semoga kita selalu sehat ya. Juga teman-teman jangan ragu-ragu untuk ubah pola makan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.